Baiklah, perkenalkan nama saya Gina Rahadatul Aisy dengan NIM F1C220031. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang materi supremum dan infimum. Perhatikan definisi dari supremum dan infimum suatu himpunan bagian dari bilangan real sebagai berikut. Definisi 1, misalkan S subset dari R. Jika S tidak terbatas di atas, kita definisikan supremum dari S menjadi supremum S sama dengan plus tak hingga. Untuk himpunan tak kosong, S subset R, bilangan real U adalah batas atas terkecil supremum dari himpunan S. Ditulis U sama dengan supremum S jika U merupakan suatu batas atas dari S dan batas atas lain dari S lebih besar atau sama dengan U. Dapat kita lihat seperti pada gambar. Selanjutnya definisi kedua, misalkan S subset R. Jika tidak terbatas di bawah, kita definisikan infimum dari S menjadi infimum S sama dengan infimum S sama dengan min tak hingga. Untuk himpunan S tak kosong, bilangan real V adalah batas bawah terbesar infimum dari himpunan S. Ditulis V sama dengan infimum S jika V suatu batas bawah dari S dan batas bawah lain dari S lebih kecil atau sama dengan V. Berikut gambarnya. Selanjutnya yaitu aksioma. Ya, ada dua aksioma. Aksioma pertama yaitu setiap himpunan S subset R yang terbatas di atas mempunyai supremum di R. Yang kedua yaitu aksiomanya yang kedua, setiap himpunan S subset R yang terbatas di bawah mempunyai infimum di R. Selanjutnya, untuk menunjukkan V sama dengan infimum S, maka kita harus menunjukkan yang pertama, V merupakan batas bawah dari S. Yang kedua, untuk epsilon besar 0, maka V plus epsilon bukan batas bawah dari S. Terakhir, tidak ada batas bawah terbesar lain selain V. Selanjutnya, itu untuk menentukan supremum S, maka kita harus menunjukkan yang pertama, U merupakan batas atas dari S. Yang kedua yaitu untuk epsilon besar 0, maka U kurang epsilon bukan batas atas dari S. Terakhir, tidak ada batas atas terkecil selain U. Kita masuk ke dalam contoh soal. Contoh soalnya, tentukan supremum S dan infimum S jika diketahui S sama dengan X elemen N 1 per X. Maka bisa kita cari dengan cara ini. Himpunan S dapat dituliskan dalam bentuk tabulasi, yaitu S sama dengan 1, 1,2, 1, 1, 1 per 2, 1 per 3, 1 per 4, dan seterusnya. Yang pertama kita menentukan supremum S. Jadi kan diminta untuk mencari supremum S dan infimum S. Maka yang pertama kita cari supremum S. Untuk sembarang X elemen N berlaku X besar sama 1. 1 per X kecil sama 1. Karena 1 elemen S dan 1 per X kecil sama 1, maka 1 merupakan batas atas S. Sekarang misalkan A merupakan batas atas S yang lebih kecil dari 1. Jelas A tidak ada karena akan ada bilangan elemen S yang lebih besar dari A, yaitu 1. Dari sini diperoleh bahwa 1 merupakan batas atas terkecil S atau ditulis supremum S sama dengan 1. Selanjutnya untuk menentukan infimum S. Yang selanjutnya menentukan infimum S, untuk sembarang X elemen N berlaku X besar 0. Kita andaikan Z adalah batas bawah S yang nilainya lebih besar dari 0. Padahal berdasarkan dugaan atau intuisi, 1 per N akan menuju 0 jika N terus membesar sehingga batas bawahnya adalah 0 atau kurang dari 0. Dapat ditulis Z besar 0 atau 1 per Z besar 0. Menurut sifat Archimedes, ada bilangan asli, sebut aja K,
yang nilainya lebih besar dari setiap bilangan real. Dalam kasus ini 1/Z. Sehingga dapat ditulis 1/Z kecil k atau diubah menjadi 1/K kecil z. Karena K elemen N, maka 1/K elemen S. Akibatnya 0 kecil dari 1/K kecil dari Z. Ini berarti Z bukan batas bawah dari S, maka ini berarti Z bukan batas bawah dari S karena tidak memenuhi definisi batas bawah. Nilainya harus lebih kecil atau sama dengan seluruh elemen himpunan yang bersangkutan. Dengan kata lain, tidak ada bilangan lebih dari 0 yang menjadi batas bawah S. Dari sini diperoleh bahwa 0 merupakan batas bawah terbesar dari S atau ditulis dengan infimum S sama dengan 0. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.